Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung dari Sudut.id dengan headline: kerangka manusia ditemukan di Cukubala, Tanggamus, Lampung, diduga warga lansia yang tinggal seorang diri. Jajaran Polsek Cukubala bersama unit Inafis Polres Tanggamus melakukan identifikasi terhadap temuan kerangka manusia di Dusun Tanjung Senang, Pekon Gedung, Kecamatan Cukubala, Jumat malam 28 November 2025. Penemuan tersebut berawal dari laporan warga terkait aroma tak sedap yang berasal dari sekitar rumah seorang warga lanjut usia. Kapolsek Cukubala, Ibda Ma'aruf Nurrohim STRK, melalui keterangan tertulis menyampaikan bahwa sosok kerangka itu diduga merupakan Usman 80 tahun, seorang petani yang selama ini tinggal seorang diri di dusun tersebut. Informasi awal diterima oleh piket siaga sekitar pukul 18.30 Indonesia bagian Barat dari Kepala Pekon Gedung. Personil langsung menuju lokasi bersama tenaga kesehatan dari Puskesmas Putido dan relawan Tagana. Setibanya di lokasi, dilakukan penyisiran hingga ditemukan kerangka manusia yang diperkirakan adalah korban. Jelas Ibda Ma'aruf, mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat-Sujatmiko SIK MH. Penemuan berawal ketika Mazin bin Ashari 40 tahun, petani sekaligus saksi pertama, merasa curiga karena hampir 2 minggu Usman tidak pernah berkunjung ke rumahnya. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, ia mendatangi rumah korban, namun belum sampai di lokasi, ia mencium aroma menyengat yang berasal dari sekitar rumah Usman. Merasa khawatir, saksi melaporkan temuannya kepada Mirsanto 42 tahun, Kepala Dusun Tanjung Senang, yang kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Iqbal 43 tahun, Kepala Pekon Gedung, hingga akhirnya disampaikan kepada Polsek Cukubala. Sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, personel Polsek tiba di lokasi bersama tim medis dan segera melakukan pencarian. Kerangka manusia ditemukan di area samping rumah korban, kemudian TKP diamankan dan diberi garis polisi. Kapolsek menegaskan bahwa penanganan dilakukan sesuai prosedur dengan melibatkan tim Inafis Polres Tanggamus, tenaga kesehatan, aparatur dusun hingga pihak Pekon. Kami memastikan seluruh proses berjalan dengan hati-hati mengingat kondisi kerangka yang sudah tidak utuh, ujarnya. Pihak keluarga awalnya meminta agar kerangka langsung dimakamkan di samping rumah korban dan menolak pemeriksaan lanjutan. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari Lampung dari Sudut.id dengan headline: diduga curi puluhan tandan buah sawit di PT BNIL Blok 1, pria Lampung ini ditangkap polisi Waikanan. Diduga pencurian puluhan tandan buah kelapa sawit di PT BNIL Blok 1 Kampung Tanjung Agung, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, seorang pria Lampung berinisial SU alias Pito 38 tahun, warga Kampung Gedung Menang, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan ditangkap Polsek Pakuan Ratu Polres Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Adenan Mangopang melalui Kapolsek Pakuan Ratu Ibtu Hasbuan menjelaskan bahwa pada hari Rabu 26 November pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, di area perkebunan kelapa sawit PT BNIL Blok 1 Kampung Tanjung Agung, Saksi Rosidi, petugas patroli dan pengamanan PT BNIL Blok 1 sedang melakukan patroli, melihat 3 orang laki-laki diduga melakukan aksi curat tandan buah sawit. Saat terduga pencuri melihat saksi ada di lokasi, para pelaku berlari melarikan diri, namun dari lokasi tersebut petugas patroli pengamanan tersebut. Kami berhasil melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku inisial SU tanpa disertai perlawanan, dan 2 rekan pelaku berhasil melarikan diri, jelas Ibtu Hasbuan. Selain itu dari lokasi, polisi Waikanan mendapati barang bukti berupa 1 bilah enggrek alat panen sawit dengan panjang gagang kurang lebih 8 meter dan tandan buah sawit hasil curian sebanyak 62 tandan dengan berat 1.750 kg. Melihat itu, saya langsung melapor ke Polsek Pakuan Ratu sembari menyerahkan tersangka bersama barang bukti guna dilakukan proses lebih lanjut, ujar Ibtu Hasbuan menyampaikan pernyataan Rosidi. Kapolsek Pakuan Ratu Ibtu Hasbuan membenarkan keterangan Rosidi di mana menurutnya atas perbuatan tersebut tersangka akan dididik dengan pasal 363 KUHP dengan hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun penjara, ungkap Ibtu Hasbuan. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan hari ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.